Selamat pagi saudaraku. Renungan 24 April 2024 dengan tema memperbarui hati. Ada satu hal yang harus kita lakukan setiap hari, yaitu memperbarui hati kita. Atau kita mengupdate penyerahan kita kepada Tuhan, saudaraku. Komitmen kita, tekad kita, janji-janji kita kepada Tuhan, nasar-nasar kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan, itu harus diupdate ulang, saudaraku. Itu harus kita lakukan setiap hari, updating itu. Sebab banyak hal yang bisa membuat hati kita menyimpang, atau yang banyak hal yang merusak hati kita, saudaraku. Karena kuasa kegelapan setiap hari bermanuver, berusaha menarik kita untuk keluar dari hadirat Tuhan. Supaya engkau dan saya keluar dari rencana Tuhan, keluar dari kehendak-Nya. Jadi setiap hari ada satu keharusan, ada satu kewajiban mutlak, yaitu kita menghadap Tuhan seperti yang kita lakukan setiap hari, untuk mengupdate sikap hati kita terhadap Tuhan. Kita harus memperbarui penyerahan kita, komitmen kita, tekad kita kepada Tuhan. Roh Kudus pasti membantu, saudaraku, menolong dan mengkoreksi kita. Ada hal-hal yang mulai tidak teguh, tidak kokoh dalam hati kita. Ada penyimpangan-penyimpangan ketidaktepatan di dalam hati kita. Maka Roh Kudus pasti memimpin kita, saudaraku. Orang yang selalu memperbaharui sikap hatinya kepada Tuhan, itu adalah orang yang serius dengan Tuhan. Jadi bukan hanya 1 minggu sekali kita menyanyi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tetapi hari yang lain dia tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hari Minggu kita bisa berkata, Tuhan ambil hidupku untuk kehormatan-Mu. Tapi hari yang lain kita lakukan hidup kita untuk kesenangan kita sendiri. Kalau setiap hari kita mengupdate komitmen kita kepada Tuhan, maka kalau ada penyimpangan, ketidaktepatan, ketidaksetiaan, ketidakteguhan hati, kurangnya penundukan diri kita kepada Tuhan, maka akan segera kita sadari dan kita perbaiki, saudaraku. Perbaikan demi perbaikan itu akan membuat kita menjadi lebih sempurna, lebih kokoh, sehingga cinta kita kepada Tuhan menjadi kokoh. Tekad kita untuk hidup hanya bagi kesukaan Tuhan makin kokoh. Kesucian hidup kita makin mantap, makin konsisten, makin kuat, dan akhirnya kita mencapai kehidupan yang memang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, sering tanpa kita sadari terjadi penyimpangan karena kodrat dosa yang masih ada dalam diri kita. Paulus mengakui itu di dalam Roma 7 ayat 21. Dia berkata, aku tahu apa yang baik, tetapi yang jahat kulakukan. Sehingga Paulus mengatakan, dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Itu terdapat dalam Roma 7:26. Sebenarnya maksud ayat ini adalah aku terus bertekad untuk melakukan apa yang Allah kehendaki, sementara aku masih ada di dalam kodrat dosa. Tidak ada cara lain untuk mematikan kodrat dosa ini selain tekun, saudaraku. Kita tekun, punya ketekunan untuk kita nekat hidup kudus, hidup suci, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dan di dalam ketekunan itu ada pembaharuan setiap hari. Kita tidak memberi kesempatan manusia lama kita, kedagingan kita untuk tumbuh dan hidup kembali, apalagi menguasai hidup kita. Maka bagi kita yang betul-betul mencintai Tuhan dan telah bergumul untuk hidup dalam kekudusan, pasti kalian merasakan bagaimana manusia lama kita ini masih terus mendesak untuk dipuaskan. Ambisi-ambisi pribadi, perasaan tidak mau mengalah, perasaan tersinggung, perasaan membalas kejahatan dengan kejahatan, benci yang terpendam, sikap tidak mau mengampuni. Semua itu mau tumbuh kembali, saudaraku. Namun kalau kita memperbaharui sikap kita,
Maka jika ada sikap hati yang salah tersebut, kita dapat langsung matikan, kita salibkan, kita buang. Saudaraku, penyalipan daging setiap hari bisa terjadi kalau kita mau sungguh-sungguh bersedia memperbaharui sikap hati kita setiap saat, setiap jengkal hidup kita. Itulah sebabnya pertobatan tidak cukup satu kali, tetapi harus berulang-ulang. Setiap kali kita salah, kita menyadari kesalahan itu. Kita mengakui kesalahan itu dan kita minta ampun dan berubah. Bukan hanya perbuatan-perbuatan yang kelihatan, namun juga sikap hati yang tidak kelihatan. Cara berpikir yang tidak kelihatan, tetapi yang menggerakkan kehidupan. Itu yang harus dikoreksi, saudaraku. Itu yang harus diperbarui terus setiap hari. Kita bersyukur ya kalau kita disadarkan Tuhan akan hal ini pagi hari ini. Sehebat apapun kita harus terus berubah, saudaraku. Apalagi kenyataannya kita memang tidak hebat. Maka jangan sombong ya, jangan sombong. Kita perlu diperbarui setiap hari. Siapapun kita, apakah kita jemaat awam, aktivis, pendeta, atau merasa pendeta besar, atau siapapun Anda. Tidak ada yang besar di antara kita. Hanya Tuhan yang besar, hanya Tuhan yang hebat. Maka mari kita merendahkan diri untuk meminta pemulihannya, pembaharuan setiap hari supaya Bapa berkenan atas hidup kita. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, berikanlah kami makanan kami pada hari ini. Pada hari ini, bukan pada minggu ini, bukan pada bulan ini atau tahun ini. Enggak, saudaraku. Pada hari ini artinya apa? Setiap hari kita harus menghadap kepada Tuhan. Kita setiap hari harus berurusan dengan Tuhan. Kita akan sangat menyesal kalau kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Mumpung Tuhan masih bisa ditemui. Mumpung Tuhan masih memberi kesempatan. Lakukan pertobatan yang sungguh-sungguh dalam setiap jengkal hari hidup kita. Selamat berjuang, selamat pagi, dan Tuhan memberkatimu, saudaraku. God bless you.